Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikola Putri dengan NIM 21043108, mata kuliah Hukum Bisnis Regulasi, dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari SE MSc. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hak kekayaan intelektual. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak hukum yang diperoleh dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan seni yang meliputi dalam bidang seni atau hak cipta, hak kepemilikan industri. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak hukum yang diperoleh dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan seni yang meliputi dalam bidang seni atau hak cipta, hak kepemilikan industri. Selanjutnya paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu inventor di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Penemu paten adalah penemu sebagai pemilik paten, yang kedua penerima hak dari pemilik paten, yang ketiga penerima lebih lanjut dari penerima hak. Penemuan yang dapat diberikan paten adalah penemuan baru, yang kedua mengandung langkah inventif, yang ketiga dapat diterapkan dalam bidang industri. Penemuan yang tidak dapat diberikan paten, yang pertama proses atau hasil produksinya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Yang ketiga, teori metode bidang ilmu pengetahuan dan matematika atau semua makhluk hidup kecuali jasad renek. Yang keempat, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Selanjutnya, jangka waktu paten. Yang pertama, paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Yang kedua, untuk paten sederhana, jangka waktunya 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Pengalihan dan lisensi paten. Paten dapat dialihkan dengan syarat-syarat tertentu. Lisensi dapat juga dialihkan dengan mengikuti ketentuan undang-undang. Pembatalan paten. Ketentuan pembatalan paten. Yang pertama, batal demi hukum apabila pemegang paten tidak membayar biaya tahunan. Yang kedua, batal atas permohonan pemegang paten. Yang ketiga, batal karena gugatan. Yang keempat, akibat pembatalan paten menghapus segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut. Yang kedua, merek. Merek merupakan tanda berupa gambar, susunan warna, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Selanjutnya, pengertian hak merek. Hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang menggunakannya. Merek yang tidak dapat didaftarkan, yang pertama bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah menjadi milik umum. Yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Penghapusan dan pembatalan merek. Yang pertama, penghapusan merek dapat dilakukan atas prakarsa dirjen, haki, atau permohonan pemilik sendiri. Yang kedua, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek yang tidak terdaftar. Selanjutnya, sengketa merek. Yang pertama, gugatan. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek. Yang kedua, kasasi.
putusan pengadilan niaga tidak dapat diajukan banding, tapi dapat diajukan langsung kasasi. Yang ketiga, pidana. Tuntutan pidana dapat dikenakan kepada orang pribadi maupun terhadap badan hukum yang melakukan pelanggaran merek. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.